buat kerja dengan cara yang betul, cara Nabi, cara sahabat. Maka dia ini dapat tarbiyah, kemudian datang sifat dalam dirinya, Allah bersama dia. Bagaimana kita lihat satu di Eropa, satu orang Yunus Tunusi buat kerja betul, satu Prancis, satu Europe betul. Kita lihat ribuan orang masuk Islam. Di Amerika, Cornel Amiruddin buat usaha betul. Kita lihat Amerika berubah. Di Jepang, Ibrahim Akobo buat usaha, Allah rubah Jepang. Jadi dakwah ini tidak bergantung banyak orang atau asbab-asbab yang zahir. Tapi dakwah ini bergantung asbab ghaib, yaitu sifat dalam diri kita. Maka wujudnya sifat dalam diri kita ini harus kita selalu lihat. Bagaimana sifat dalam diri saya? Dan tidak dapat dibentuk sifat ini kecuali dengan kerja. Kerja kita ini cuma dua. Menghidupkan amal masjid, mengirimkan jemaah di 250 negara, itu kerja kita. Dimulai dari masjid kita. Asasnya mudah, meluangkan masa setiap hari 2,5 jam jumpa orang di luar masjid. Kalau kita jumpa 2 orang saja, maka 20 hari kita dapat 40 orang. Seminggu yang 20 orang tadi kita datangi lagi supaya mereka dapat keluar 3 hari. Maka cuma 3 hari keluar dari mahala. Kemudian setelah itu tazkir, buat usaha lagi 27 hari. Tazkir lagi mereka itu, terus bulan depan buat lagi 2,5 jam lagi. Sampai mereka bisa keluar 12 kali setahun, tahun depannya mereka disiapkan 40 hari. Kemudian setelah 40 hari kita ajak lagi dia 3 hari. Tahun depannya 40 hari lagi. Tahun depannya keluar 4 bulan. Kata Maulana Umar, di dalam 2,5 jam itulah ada cuma 3 hari. Di dalam 2,5 jam itu cuma 40 hari. Di dalam 2,5 jam cuma 4 bulan. Sehingga tarbiyah jamaah itu satu masjid. Hanya dengan tarbiyah satu masjid itu sifat terbentuk. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah kerisauan kita, kerisauan masyarakat, kerisauan seluruh Indonesia. Bagaimana setiap masjid-masjid itu bisa mengeluarkan jemaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itulah sarana tarbiyah yang paling hebat untuk mendatangkan sifat-sifat yakin, takwa, kasih sayang pada umat, kerinduan akhirat, tawakal, ifab, istiqna. Wujudnya sifat itu. Maka dia mulai dalam usaha ini kemajuan itu bukan berapa banyak tazkiran, berapa banyak masjid yang kita hidupkan, bukan itu saja. Tapi sebanyak mana dai dapat tarbiyah, dapat sifat, sehingga dai itu bersama Allah. Nah, kebersamaan Allah bersama kita lah, itulah sebabnya kemajuan usaha. Walaupun satu orang yang tidak punya apa-apa. Mullah Ilyas rahmatullah alaih berdoa kepada Allah, salah satu doanya, ya Allah, hantarkanlah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam kerja ke seluruh dunia tanpa asbab. Satu orang ditazkir, Haji Abdul Wahab, kamu pergi ke seluruh dunia. Satu orang ditazkir, Haji Abdul Wahab. Maka ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Haji Wahab, kamu pergi ke seluruh dunia. Katanya, Haji Sahab, bagaimana saya bisa pergi seluruh dunia? Uang 3 rupiah saya nggak punya untuk potong rambut saya. Kata Haji Abdul Wahab, untuk pergi ke seluruh dunia tidak perlu uang. Tidak perlu. Kamu buat sungguh-sungguh kerja ini seperti yang diarahkan para masyayikh, Allah pilih kamu. Alhamdulillah dia buat kerja dengan pengorbanan, dengan pikir, kerisauan, susah payah. Allah terima dia. Allah kirim dia safar 60 negara, 12 anaknya hafiz alim. Jadi dakwah tidak perlu pada asbab-asbab yang zahir. Taklim tidak perlu asbab, ya Pak. Taklim rumah nggak perlu, musyawarah rumah nggak perlu duit, jauhlah nggak perlu uang, jauhlah dua nggak perlu uang, musyawarah nggak perlu uang. 3 hari pun tidak perlu apa-apa. Orang boleh keluar 3 hari bawa beras di rumahnya, ada yang bawa kayu, ya, ada yang bawa panci. Dulu orang-orang mewah keluar 3 hari hanya bawa roti kering, kemudian sedikit chutney. Maka mereka makan itu dengan roti dimasukkan di dalam air, dipanasi lagi, jadi bubur. Kemudian supaya tidak hambar dikasih minyak zaitun sedikit. Mereka keluar 3 hari. Inilah yang zikir yang hendak kita rubah pada diri kita dan kawan-kawan kita. Bahwa tabligh itu tidak butuh asbab-asbab yang zahir. Butuh meletakkan diri dalam kerja dengan cara yang benar. Itu saja. Walaupun satu orang.
Maka oleh karena itu hadirin yang alhamdulillah kami bersama 33 orang Syura Indonesia, 19 orang 4 bulan, 2 orang setahun, sisanya ada yang 40 hari dan 10 hari. Kami telah bermukara dengan masyarakat kerja di sana. Maka apa yang kita lihat itu kita sepakati dulu dengan Syura, kemudian kita safar di 5. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد